Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya agak terkira semangat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia kepada sang leader kita, pimpinan Baitul Tahfiz kita Tengku Muhammad Iqbal Rusdi, dan kepada Ketua Panitia Tahfiz Ramadan yang ketiga kita pada tahun ini, tahun 2021 ataupun 1422 Hijriah, yaitu Tengku Haji Muhammad Ridha LC, dan kepada seluruh Dewan Guru yang senantiasa penuh semangat dan penuh keikhlasan dalam mengajari kita semua. Semoga Allah SWT akan memberikan balasan anugerahnya di hari di dunia ini sampai kepada hari akhirat nanti. Dan istimewa penghormatan kepada seluruh peserta tahfiz Ramadan tahun ini, mungkin bisa dikatakan peserta tahfiz Ramadan adalah bagian daripada pejuang syariat Allah, ataupun bagian daripada generasi terpilih yang dimana kalian akan berjuang dari semenjak subuh sampai hampir siang hari. Bisa kita katakan terpilih karena mengikuti suatu program tertentu, dan bisa dikatakan juga sebagai pejuang yang mana suatu saat nanti di akhir program ini kalian akan mendapatkan suatu keberhasilan, walaupun keberhasilan itu tidak seperti yang dimaksudkan ataupun tidak seperti yang ditargetkan, tapi minimal kalian sudah berjuang untuk sebagaimana tema kita pada tahun ini, yaitu generasi Qurani, benteng tegaknya syariah Nabi. Hari ini kita sudah berada di sini hampir satu pekan, hampir satu pekan. Padahal kaino dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sudah 5 hari. Tentu kita semua sudah tahu dari pertama kita mengikuti pesantren Ramadan tahun ini, yang bahwa kita harus mencapai target satu hari berapa? Satu halaman minimal, bukan satu halaman seluruhnya, satu halaman minimal. Nah, sekarang coba kita sadari masing-masing, apakah target itu sudah kita capai? Jika lebih, ya alhamdulillah. Tapi jika masih kurang dari yang ditargetkan minimal satu lembar tersebut, maka sungguh ada sesuatu yang salah dengan semangat kita mungkin. Nah, sesuatu yang salah dengan semangat kita sehingga capaian target tersebut tidak bisa kita capai. Maka dengan itu kita mengambil tema pada pagi yang mulia ini, yaitu memaksimalkan potensi diri.
Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita akal sehat, badan yang sehat, anggota tubuh yang sempurna, sehingga kalau kita kaji-kaji tidak ada hal yang kurang dalam diri kita, terutama mempunyai pikiran yang kuat. Sehingga jika kita lalai dalam melaksanakan kewajiban kita atau melaksanakan suatu misi dalam program yang sedang kita jalani, itu merupakan sebuah kekurangan yang sangat besar, sebuah hal yang membuat kita akan menjadi generasi yang lalai suatu saat nanti. Jika kita membiasakan hal tersebut, sungguh saat dewasa nanti kita akan juga terbawa hal-hal tersebut, sehingga menjadi kendala besar untuk sebuah keberhasilan kita. Yang menyadari semangat takbir, Allahu Akbar. Semangat takbir kok, semangat. Nah, tapi jangan sampai mengalahkan semangat murajaah untuk menghafal terus di rumah. Hanya sekedar takbir, tapi di rumah kalian tidak belajar, bukan sia-sia takbir. Takbir tersebut hanya sebagai motivasi kita untuk untuk lebih semangat lagi dalam taulah. Yang harus kita sadari semua, siapa yang tadi ataupun hari-hari sebelumnya yang lupa berniat iktikaf saat masuk ke masjid, baik waktu mau salat subuh ataupun setelahnya, ataupun setelah turun dari aula ini. Untuk santri yang putra, siapa yang dah lupa niat iktikaf? Coba tunjuk tangan. Kita tengok berapa orang yang lupa. Apakah semua lupa atau hanya sebagian kecil yang lupa? Syukurlah kalau hanya sedikit yang lupa. Yang santri putri bagaimana? Memang tidak masuk masjid, tapi waktu salat, yang ada salat, waktu salat duha, ada yang lupa berniat iktikaf sambil masuk ke masjid? Ada? Coba kita tengok berapa orang ada yang lupa. Enggak ada yang lupa, Kalau tidak ada yang lupa, syukur alhamdulillah kita bisa beramal dengan maksimal. Maya bahasa Aceh takun gige. Jadi sambil kita kerjakan satu hal, bisa kita kerjakan hal yang lain. Sambil kita pikirkan hal ini, bisa kita pikirkan hal yang lain. Namun untuk bagian hafalan ini, kita menyadari semua potensi kita sangat besar untuk bisa kita mencapai target hafalan kita di dalam program tahfidz tahun ini. Namun kebanyakan mungkin di kelas ada yang kita katakan khusus di hanya agam yang di santri putra khususnya. Kenapa banyak yang berdiri? Kenapa banyak yang harus berdiri? Berdirikan yang denda kita pada tahun ini ya. Denda kita kan, denda bagi orang yang tidak sanggup mencapai target, maka harus berdiri. Kenapa harus berdiri? Berarti ada yang kurang dalam hal hafalan tersebut. Berarti di rumah mungkin tidak maksimalkan waktunya untuk menghafal. Mungkin hari ini, sampai hari ini kita masih seumur jagung berada di sini. Namun harus kita sadari, program kita ini bukanlah seumpama seumur kelapa yang puluhan tahun umurnya. Kita berada di sini hanya seumur bayam, ya enggak?
hanya tidak sampai sebulan bayam menyatakan naung dari pertama kita menyemai belum sampai sebulan sudah bisa kita panen. Namun apakah kita dari menyemai hari pertama kita berada di sini sampai akhir nanti, apakah kita akan bisa memanen dengan maksimal, ataupun hanya bisa panen cuma 2 hektar? Mungkin apa cuma 2 hektar hari, ataupun 1 sampai 5 lembar mungkin, padahal targetnya harus mencapai 25 lembar minimal. Enggak. Kenal semua kan bayam? Kenal kan? Bayamnya seumur bayamnya ini bacul tentang kena mata orang kalemo. Tayo, waktu orang mungkin setelah salat zuhur kalian jika tidak lagi semangat yang hilang waktu sebagian yang kalian maksimalkan. Kalian harus tahan banting bagi peserta Ramadan khususnya. Baju dari uro katingun. Baju dari uro katingun. Ataupun kalian terlalu lalai dengan permainan-permainan game mungkin. Kita harus menyadari kita sekarang ini adalah generasi Qurani. Pahamkah kita apa itu generasi Qurani? Yang putri, apa yang bisa dipahami dari makna generasi Qurani? Tahu? Salah satu jawab aja, salah satu. Yang di depan, bagaimana? Rasa mungkin bukan tidak tahu, cuman malu menjawab. Tetapi itu hal yang kurang juga bagi kita. Langsung saja kita jawab apa yang kita tahu. Yang putra bagaimana? Yang di depan yang udah yang tahu. Bisa apa makna nasi Qurani nyepak ya itu? Susah kita jawab. Jika pun salah kan enam salah. Kita sudah menjadi bagian daripada generasi Qurani. Mungkin karena mengikuti pesantren tahfidz Ramadan ini. Namun generasi Quraninya sangat besar tantangannya. Bahkan hanya teman-teman awak datang tatok kaji generasi Qurani, jika kita tidak mengamalkan, kita tidak melaksanakan misi dari program ini, kita lalai dalam menjalankan syariah, kita lalai dalam memahami Al-Quran, maka hanali tergolong dalam generasi Qurani. Kaji ke generasi lalai. Generasi lalainya hampir sama lagi mafia. Lalai dalam beribadah, lalai dalam melaksanakan tugas terutama. Sekarang kita harus tahu, sebagai santri atau sebagai generasi muda atau sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita, apa tugas kita yang paling utama? Santri putra, apa tugas kita yang paling utama sebagai jalan kita untuk berbakti kepada orang tua? Apa tugas kita yang utama? Apa? Patuhi. Mematuhi orang tua. Boleh mematuhi orang tua. Belajar. Kan beribadah bagi yang sudah wajib beribadah. Ibadah itu ya salat, pertama-tama menuntut ilmu. Ya putri, bagaimana? Apa tugas kita selaku generasi muda dalam hal berbakti kepada orang tua? Apa tugas kita? Banyak main, ya? Banyak main bisa? Main game bisa? Enggak. Tentu mematuhi apa yang diinginkan orang tua dalam hal kebaikan ataupun dalam hal menegakkan syariat.
kita belajar seperti kita katakan tadi, belajar dengan sungguh-sungguh. Tentu di saat kamu masih muda lagi, tidak ada hal yang perlu terlalu banyak kita pikirkan. Hanya tugas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Gimana belajar dengan sungguh-sungguh? Bagaimana belajar dengan sungguh-sungguh? Yaitu menggunakan waktu semaksimal mungkin, sebanyak mungkin untuk belajar. Walaupun kita ulang-ulang, dalam hal ini kita sekarang belajar, kita berada dalam program tahfidz Ramadan, ya tentu kita mencapai target-target dalam tahfidz Ramadan ini. Sekarang kita cek mungkin sedikit, tapi harus jujur ya. Boleh yang pakai masker, boleh. Beri sebentar. Ini, nah, berapa? Di situ aja. Berapa halaman sudah tercapai kepalanya? Hah? Oh, Tasdina. Oh, yang lain kalau satu orang aja Satri Putra yang baju yang metode sakit untuk motivasi ya kawan-kawan yang lain ya. Oh, Tasdin sih. Oh, yang Satri Putri aja. Tapi Putra tetap harus diunggul lagi karena tanggung jawabnya besar. Jauh ya tahu Satri Putri yang diunggul ke Talu Satri Putra yang adalah kesalahan yang besar. Beserta tahfidz sekalian, yang penting kita harus menyadari jika hafalan kita masih belum mencapai target, maka kita tidak bisa digolongkan sebagai pejuang. Kita akan menjadi bagian daripada pejuang-pejuang yang membelot ataupun pejuang-pejuang yang mengkhianati sebuah perjuangan. Yang bisa kita katakan sebuah perjuangan yang sangat besar ya. Padahal hanya cuma saja dari subuh sampai onohan dan di rumah baju-baju lah kita belajar hingga tercapai target. Nah, kita kalian perjuangan orang-orang dahulu, perjuangan para sahabat, perjuangan para pahlawan. Pernah kalian mendengar para sahabat Nabi di saat menegakkan syariat disiksa? Pernah banyak cerita ataupun riwayat sejarah yang mengatakan bahwa para sahabat-sahabat disiksa oleh para munafikun, para orang-orang musyrik di zaman dulu. Yang Satri Putri, tahukah kalian kapan merdeka negara kita ini? Tahu? Kapan? 17 Agustus. Tahukah waktu lain? Waktu yang bertepatan
1945 tersebut? Tahu kan? Yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nah, tanyo Troino mana? Tanyo tak ikut program bertanyo, tidak ada yang menantang kita dalam menghafal. Hana yang menantang kan? Hana yang melarang untuk menghafal. Tapi jika kita lalai, sungguh hana semangat. Bayangkan pahlawan